Selamat pagi semuanya, semoga sehat selalu. Ya, Sita belum masuk nih ya? Udah ada ya. Sudah, Pak. Lagi ngaji nih. Bukan saya, Pak. Iya, ya. Baik. Silakan dibuka dengan doa dulu. Baik, izin dulu. Untuk mengawali pada perkuliahan pada pagi hari ini, yang tentunya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa dipersilakan. Dapat cukup. Masih. Oke, terima kasih. Sepertinya pada sibuk semua nih. Kalau pas lagi dihidupkan di unmute itu ada suara sibuk, pada sibuk ya. Sehingga memang terus di mute. Baik, saya hari ini akan melanjutkan materi tentang apa itu korelasi kanonik. Ya, kalian tentu sudah harus nih, menyimaknya dulu, ya, menyimak materi dan membaca buku, ya kan. Nah, hari ini saya langsung ke soal ya, ke contoh soal dan contoh dan soal gitu. Ya, langsung ke sana. Ya, sebelumnya saya review dulu sebentar. Ya, saya apa ini? Rekam dulu ya. Nah. Ya, baik. Kita praktikum ya, praktikum tentang analisis korelasi kanonik. Ya, saya review dulu sebentar bahwa kalau kita punya dua pasang set variabel bukan variabel satuan, ini ada himpunan variabel di sini yang ukurannya adalah P kali 1, ada sebanyak P variabel, dan kemudian kita juga punya himpunan variabel kedua itu sebanyak Q variabel. Misalnya ini variabel ekonomi, ini variabel sosial, ya misalnya gitu ya. Ini indikator-indikator ekonomi, ini indikator-indikator sosial masyarakat, ya. Nah, kemudian kita ingin mengkorelasikan set variabel ini dan set variabel ini secara lebih efisien menggunakan korelasi kanonik, kan begitu. Maka langkahnya adalah kita akan membentuk ya membentuk apa ini namanya? Membentuk variabel kanonik, pasangan variabel kanonik. Di mana ini adalah A transpose ya, ini kalau ini K, kemudian X 1 ya, ini X-nya adalah variabel asal. Kemudian ini V, K, ya, ini adalah vektor B, K, ini matrik variabel asal. Nah, inilah yang kemudian nanti kita korelasikan ya. Ini yang nanti kita korelasikan antara U dan K dengan pasangannya K, K. Ya, ke K. Ya, di mana K itu adalah 1 sampai minimum dari P atau Q, ya, minimumnya. Kalau P-nya 10, Q-nya 3, maka kita hanya mengambil 3 pasang saja. Ya, 3 pasang saja. Istimewanya di pasangan variabel kanonik ini, ya, variabel pertama itu yang akan mendapatkan korelasi yang paling besar. Ya, variabel pertama. Ini adalah pasangan variabel kanonik yang pertama. Dia korelasinya maksimum. Ya, korelasinya maksimum. Kemudian dilanjutkan dengan pasangan variabel kedua ya, yang punya korelasi maksimum di bawah maksimumnya pasangan pertama, dan dia saling bebas. Ya, ini pasangan ini dan ini saling bebas ya. Dan berikutnya sampai kemudian
ya sampai ke terakhir ya. Misalnya itu P, jadi UP dan VP gitu. Nah, gitu ya. Nah, kemudian misalnya kita ambil pasangan yang pertama yang punya korelasi yang maksimum, ya nanti dilanjutkan dengan berikutnya, ya. Nah, misalnya di sini adalah ya U1. Nah, U1 sendiri adalah sama dengan A1 transpos dari X1. Gitu, ya. Ini yang Nah, A1 sendiri itu adalah ya kemarin disampaikan A1 transpos itu sama dengan ya E1 ini vektor eigenvektor yang pertama ya dikalikan dengan apa? Sigma 1 pangkat atau inverse dari akar ya, inverse dari akarnya. Nah, ya. Nah, kalau X-nya adalah data terstandarisasi, ya, kalau X-nya adalah data terstandarisasi, maka nanti bukan jadi sigma, tapi adalah dari matriks korelasi. Ya, gitu ya. Ya, gitu ya. Jadi kalau sigma dari matriks yang terstandarisasi, distandarisasi dulu, maka kovariannya itu adalah korelasi gitu ya. Tapi bentuk umumnya ya sigma begini ya, gitu ya. Nah, ini kalau 1, kalau 2 Anda lanjutkan, 3 Anda lanjutkan sampai ke P Anda lanjutkan sendiri. Misalnya ini adalah sampai UP. Ya, sampai UP Anda lanjutkan sendiri ya. UP adalah A, P tentunya ya, transpos dari sigma 1 ya, inverse akar. Nah, gitu. Nah, ini udah selesai U-nya ya. Ya, UP-nya berarti di sini adalah AP-nya ya, AP-nya ini adalah eigenvektor ke P dari salah tadi nih ya, diulang ya. Ya kalau salah diingetin ya, jangan sungkan-sungkan kalian ya. Jangan sungkan-sungkan. Itu tandanya kalian belajar. Jadi kan salah ya nggak apa-apa ya. Nah, ini A transpos P, ini X ya gitu ya, X1. Dan ini adalah P transpos ini harus dikalikan dengan sigma dari 1 pangkat min setengah. Ya, apa itu sigma 1 itu adalah ragam dari X1 ya, ragam dari X1. Di sini tadi punya bahwa ya ini berlaku bahwa apa? Bahwa nilai harapan dari X1 dari pertama itu adalah sama dengan mu 1 vektor. Nilai harapan dari X2 itu adalah sama dengan mu2. Demikian pula ya kovarian dari X1 itu adalah sigma 1 ya, kovarian dari X2 itu adalah sama dengan sigma 22, gampang gini ya. Nah, kemudian bagaimana kalau kovarian X1 dan X2 ya? Kovarian dari X1 dan X2 itu sama dengan apa? Sigma 2 gitu ya. Ya. Nah, ini kalau U itu adalah untuk yang X1. Bagaimana dengan V? Ya, ini di U. Kemudian untuk V-nya ya V1 sama dengan apa? V1 sama dengan B1 transpos dikalikan dengan X2 kan gitu. Ya kan? Nah, sedangkan B1 sendiri itu adalah sama dengan F1 transpos dikalikan dengan sigma, karena B itu untuk ini dari matriks 2, jadi sigma 22 pangkat min setengah atau inverse dari akar. Nah, ya. Nah, kemudian F1 ini apa? F1 adalah eigenvektor ya. Nah, di sini ya, sampai di sini kemudian kita akan bagaimana cara penyelesaian, cara eksekusinya. Kita kan tadi tahu dari X1 punya kovarian, X2 punya kovarian X1, X2. Ya, kita kan punya data itu kan sigma 1 punya sigma 22 kan gitu ya. Sebanyak ini ukurannya P kali P. Ini apa?
Q kali Q gitu ya. P sama Q gede mana, Pak? Ya bisa gede P, bisa gede Q. Ya. Yang penting nanti kita pasangan itu adalah minimumnya dari P atau Q. Ya. Nah, ini di sigma 1,2. Ukurannya P kali Q. Demikian pula kalau sigma 21 ini ya transposnya ukurannya Q kali P gitu. Ya. Oke ya, ini yang kita punya bisa dihitung ini datanya dan termasuk kalau data sampel dikasih head. Kalau data sampel kan dikasih head. Maka kita yang pertama adalah mencari apa eigen value dan eigen vector dari apa. Kita harus menghitung di sini. Kita jadikan matrik-matrik ini yang diketahui ini yang bisa dihitung dari data sampel. Ya. Ganti S boleh ini, ganti S juga boleh, ganti R juga boleh, apa namanya matrik korelasi juga boleh. Ya, nggak usah bingung. Ya, ini umum bentuk umumnya begini. Nah, kita kemudian cari matrik ya, misalnya matrik M gitu ya. Itu sama dengan apa ini? Sigma 11 inverse akar, sigma 12, sigma 22 inverse nggak pakai akar, sigma 21, sigma 11 inverse akar. Jadi ini 11 nyambung 12, 22, 21, 11. Ini yang dicari dulu. Ini yang dicari dulu. Ya, baru kemudian eigenvektor dari M ini, ya, eigenvektornya, ya, ini ukurannya berapa nih M? Tentu kalau pakai 11 berarti ukurannya P kali P, ya kan gitu ya. Jadi ukurannya akan P kali P. Nah, kalau kebalikan yang kecil itu Q, yang lebih kecil adalah mater kedua, ya ini jadi Q kali Q gitu ya pasangannya. Gitu ya. Jadi jangan bingung ini. Saya anggap ini P-nya lebih kecil dari ini misalnya dibuat ya P lebih kecil dari Q, maka matriknya ini gitu ya. Nah, dah ya. Ini akan dapat lambda 1 ya atau lambda 1 ini eigenvektor, eigenvalue ya, eigenvalue ya. Kemudian juga ada pasangannya apa ini pasangannya? E1. Kemudian juga dapat lambda 2. Pasangannya apa ini pasangannya? E2 sampai seterusnya ya lambda P. Ini adalah EP. Tapi istimewanya berlakunya adalah ini lebih besar sama dengan ini lebih besar sama dengan seterusnya gitu ya. Nah, ya. Nah, setelah mendapatkan eigenvalue seperti itu, maka berikutnya adalah ya setiap ini ya, kita punya P pasang variabel kanonik tadi ini sudah sudah disatukan, maka akar dari eigenvalue itulah korelasi kanonik. Jadi akar dari eigenvalue nanti ini kalau diakarkan ya akan didapatkan korelasi kanonik rho 1 ya kan? Karena lambdanya lebih besar ya tentu lebih besar juga ya rho 2 ya. Nah, seterusnya sampai rho P. Ya. Nah, ini adalah korelasi kanoniknya. Nah, ya kan? Dah dapat nih. Tinggal diakar aja dari sini. Akar lambda ini. Akar lambda I. Itu adalah korelasi kanonik. Inilah korelasi kanonik. Korelasi kanonik dari mana ini? Ini adalah korelasi kanonik untuk korelasi kanonik untuk U1 V1, rho 2 U2 V2, rho P UP UP VP. Ya, gitu. Sudah dapat korelasi kanonik. Sekarang adalah korelasi kanonik sebanyak P. Oke. Sekarang kita cari pasangannya U1 V1 dan seterusnya ya. Nah, kita di sini sudah dapat apa? Eigenvektor. Ya kan? Yang tadi itu bahwa ya U1 sendiri itu adalah A1 dikalikan dengan X1. Kita harus mencari vektor A-nya ini, vektor A1 ini. Ya kan? Tadi vektor A1, ya A1 ini bukan vektor ini adalah variabel kanonik pertama. Ya. Ya, gitu ya. Nah, ini A1 A1 itu adalah sama dengan bukan
Ya, tadi itu E1 transpos ya dikalikan dengan sigma 11 inverse akar. Kalau begitu karena ini transpos, maka kalau tidak ditranspos itu sama dengan apa? Dibalik. Kalau ini ditranspos ini dibalik ini. Jadi sigma 11 pangkatnya tetap ini E1. Nah, E1 dari sini ambilnya. E1. E1 di sini masuk ya. Dapatlah A1. Dapat A1 ya. Anda lanjutkan sampai dapat AP sama dengan apa? Sigma 11 inverse akar ya, ini negatif ya. Ini negatif. Ini kok jadi nyambung gini ya. Ini ya. A dikalikan EP. Ya. EP. Nah, dapat pasangan bukan variabel kanonik yang untuk variabel set variabel pertama ya untuk X1 ini. Berikutnya kalau V-nya bagaimana ya? Nah, ini V ya. Jadi V-nya adalah B1X. Sementara B1 adalah harus dicari dari eigenvektor F1. Ini F1 adalah eigenvektor ya, eigenvektor. Nah, F1 itu bisa didekati dengan ya, kita kalau cari eigenvektornya apa namanya sebenarnya itu dari nanti yang X2 ini jadi balik ya, misalnya M menjadi M1 misalnya ya. Tapi ada pendekatan proporsional ya, boleh ya. Di sini saya ini aja, saya pindah ke sini ya, saya pindah ya, kecil masalahnya di situ. Boleh Anda mencari F itu FK misalnya gitu ya. Ini eigenvektor ya. Ini dari mana? Dari matriks yang berikutnya yaitu M2 lah ya, M2. Ini dari mana nih? Dari sigma, kebalikan dari sigma 22 pangkat min setengah, sigma 21, ini 2 ke 21 gitu. Jangan 2 ke 12 ya, nggak nyambung ukurannya karena ini Q kali Q, Q kali P. Nanti P kali P ya, ini pangkat negatif 1 ya. Ini sigma 12 dan sigma 22 pangkat min setengah. Nah, F itu adalah eigenvektor dari matriks M2 ini. Nah, ini punya eigenvalue, eigenvektor. Tapi kalau ini dicari itu cukup panjang ceritanya, maka bisa dengan secara praktis menggunakan eigenvalue dan eigenvektor dari matriks M saja ini sudah. Ya, eigenvektornya dipakai. Itu setara dengan ini. Ya, F itu ada di buku itu. F itu adalah misalnya F1 itu setara dengan ya, setara dengan apa? Ya, sigma 22 pangkat min setengah, sigma 21, sigma 11 pangkat min setengah juga dikalikan eigenvektor 1. Nah, ya jadi nggak perlu cari eigenvektor lagi di sini. Ya, nggak perlu cari juga ini dituntaskan, tapi dituntaskan juga nggak apa-apa. Ya, ini setara dengan ini. Ya, nah kemudian Anda lanjutkan sampai FP juga kan pasangannya P ya, atau FQ, ya, FQ ya. Tapi diambil sebanyak P saja karena mengikuti pasangannya gitu ya. 21 sigma 11 pangkat min setengah EP. Nah, udah dapat F. Berikutnya adalah B. Maka berikutnya B itu adalah ya, B transpos itu adalah F transpos dikalikan sigma. Ya, ini kalau B1 ya, sigma 22 pangkat min setengah. Maka selanjutnya berarti BK BP itu sama dengan FP ya, P sigma 22 min setengah. Dah. Kalau udah dapat B, maka kita berikutnya V ya, berikutnya adalah V1 sama dengan B1 transpos X2. Udah dapat
udah dapat kombinasi linearnya kan, terakhir kan kita harus mencari kombinasi linear kan gitu. Nah, ini sudah dapat kombinasi linearnya ya. Kalau datanya itu dari sampel dikasih head ya, dikasih head. Udah dapat selesai semuanya. Ya, sudah dapat. Nah, itulah ya. Sehingga kita akan punya ya U1, V1 dan korelasinya. Seterusnya sampai UP, VP dan korelasi kanoniknya ya. Nah, kemudian setelah itu prosesnya adalah uji hipotesis. Apakah korelasi kanonik itu signifikan atau tidak? Itu terakhir ya, itu diuji. Ya, ada uji hipotesisnya. Apakah korelasinya sama dengan 0 atau tidak? Nah, untuk praktikumnya kita ke R ya. Saya buka dulu. Ada yang mau nanya nggak sini? Izin bertanya, Pak. Ya. Sebetulnya saya mau konfirmasi yang M tadi, Pak, matriks S. Kenapa? Ini siapa yang nanya nih? Saya, Pak Desi. Desi. Konfirmasi, Pak, yang Saya matriks enggak. M. Ya? Yang matriks M tadi, Pak. Matriks M. Kenapa dengan matriks kalau M? di PPT Bapak itu sigma 11 atau sigma 22-nya itu inverse setengah. Yang benar inverse setengah atau inverse 1 yang Bapak tulis ya, Pak? Inverse 1. Di PPT inverse setengah ya? Iya. Oh, iya, di PPT-nya diperbaiki. Inverse 1. Ya, inverse saja. Ya, salah ketik ya. Nah, itu diperbaiki tuh. Bagus. Ya, bagus. Ada lagi? Cukup. Nah, kalau udah kita ke latihan ya. Ke latihan di contoh soal 10.1. Ya, ada lagi kalau nggak ada lagi kita lanjutkan. Ya. Nah, saya udah ketik matriks R-nya. Ini matriks R-nya. Ya. Ini adalah matriks korelasinya, ukurannya 2x2. 4x4 dari set variabel 2x2 dan 2x2. Nah, dari ini kebetulan di partisinya itu pas setengah-setengah ya, pas 22. Ini di partisi, kita partisi supaya kita bisa mengambil korelasi di set variabel pertama, korelasi di set variabel kedua, dan korelasi ya ibaratnya itu kalau diaslikan datanya itu kovariannya gitu ya, R12 dan R22. Nah, keuntungan dengan menggunakan matriks korelasi nantinya itu kita akan langsung mendapatkan bobot ya, dan kita bisa langsung menghitung proporsional varian yang bisa dijelaskan ya, itu. Karena total eigenvalue yang diperoleh itu ya sama dengan banyaknya variabel. Oke, nah ini kita cari eigen di R11. Nah, boleh juga R22. Jadi kita cari eigennya. Nah, kemudian kita cari di sini adalah tadi matriks 11 yang inverse akar. Jadi ini inverse akar. Nah, ya, ini belum disampaikan mungkin ya ini. Nah, bagaimana mencari ini? Ya kan, mencari ini. Nah, kalau lambda ini adalah tadi eigenvalue-nya M, nanti kita harus cari eigenvalue dari sigma 11. Jangan pakai lambda ya, pakai yang lain. Ya, pakai yang simbol yang lain. Misalnya apa? Misalnya alfa gitu ya. Jadi nanti kita cari nih eigenvalue-nya. Maka sigma 11 itu adalah jumlah dari apa? Ini jumlah I1 sampai P, jumlah dari alfa 1, kemudian E itu milik ini, jangan pakai itu, misalnya pakai gamma ya. Gamma atau ini kalau pakai notasi yang udah dipakai itu ya. Ini tapi dari matriks sigma 11. Ini adalah eigenvalue-nya, kemudian ini eigenvektornya. Eigenvektor dari vektor sigma 11, eigenvektor sigma 11. Ya. Nah, kemudian kalau inverse-nya min 1 ya. Ini adalah sigma, tinggal ini diseper ya, diseper.
Ini S1, EI ya. Ini tidak berubah ini, perkalian eigenvektornya nggak berubah. Yang berubah ininya diseper. Berikutnya kalau pangkatnya min setengah, Anda nggak boleh langsung Anda akar. Matriks sigmanya Anda akar nggak boleh. Nggak boleh tuh. Diakar kemudian diinverse, itu jelas salah ya. Karena matriks sigma itu bisa ada yang negatif isiannya, termasuk korelasi juga ada yang negatif. Begitu Anda akarkan pasti error, pasti nggak boleh ya. Maka kalau matriks nggak bisa langsung diakar gitu, diakar di inverse, nggak bisa. Ini sebagai aturan eigenvalue eigenvektor. Berarti adalah sama dengan, nah ini Anda boleh akarkan lambdanya, karena akar lambdanya ini dijamin positif. Lambda dijamin positif. Karena dari matriks apa? Ini epsilon ya, epsilon dari matriks yang definite positif. Ya. Ini yang jadi gampang aja. Ya ini kalau ini lambda, ini seperakar lambda. Itu adalah matriks inverse akar. Ya. Sehingga kembali ke tadi. Ya, diikuti semuanya ya. Nah, ini sudah nih satu akar dari eigenvalue-nya, ya kan? Ini eigenvektornya kali transpose eigenvektornya, karena ada dua berarti 2 kali ya, sampai 2 kali gitu ya. Dan untuk matriks yang R22 juga sama, tapi diambil dari matriks R22 gitu ya. Udah ya, kita tinggal running. Nah, berikutnya adalah matriks M. Matriks M tadi adalah R11 inverse akar, R12 kemudian inverse dari matriks R22 ya, kemudian R21 dan matriks 11 inverse akarnya. Tadi udah ditulis di mana tuh? Di M ini. Ya, ini. Ya, ditulis dulu. Oke, tahu ya? Nah, yang penting itu tahu prosedurnya, bukan asal sekedar bisa ngolah. Ya, tahu prosedurnya, itu yang penting. Nah, sudah ini M. Nah, kemudian dicari eigenvalue-nya. Eigenvalue-nya kemudian kita akar sekalian. Ya, karena nanti akar eigenvalue dari matriks M itu adalah korelasi kanoniknya ini. Korelasi kanoniknya ketemu 0,738 dan 0,03. Itu korelasi kanonik. Korelasinya ketemu dulu. Baru kemudian kita, karena langsung eigenvalue-nya itu korelasi kanonik, akar eigenvalue-nya. Berikutnya adalah nanti kita akan mencari pasangannya, pasangan variabel kanoniknya. Ya, kita definisikan eigenvektornya, kumpulannya matriks eigenvektor, eigenvektor pertama kita ambil. Setelah dapat eigenvektor pertama, kita cari A1. A1 adalah tadi. Ya, jadi ini kalau di R itu hanya menerjemahkan konsep saja. Jadi apa? S1, A1 ini. A1 adalah sigma 11 inverse akar dikalikan eigenvektor 1. Nah, ini kan diterjemahkan saja ini ya. Kalau paham konsepnya ya sudah. Nanti ini berarti ini adalah variabel kanoniknya. Ya kalau udah ketemu A1 ya ini, maka kita dapatkan X11 ini data aslinya, ini X21 data aslinya, X1 dari set variabel pertama, X2 dari set variabel pertama. Udah dapat U1 nanti kalau ini dikalikan ketemu sudah ya. Dapat variabel baru, variabel kanonik baru. Itu U1. Kemudian yang V1. Yang V1 ini tadi ya pakai pendekatan R22 inverse akar, R21 R11 inverse akar dikalikan E1 karena sudah dicari duluan. Ya. Nah, ini sudah dapat F1. Kemudian B1 adalah R22 inverse akar dikalikan F1 tadi. Nah, kalau udah dapat B1 maka variabel kanonik yang V1 bisa ditulis dan bisa langsung dieksekusi nih kalau ada datanya kan gitu ya. Ini berarti V1 ya sama dengan B1 yang pertama karena ada 2. Ini adalah dari X1 dari variabel 2 dan di sini ya B1 X2 dari variabel kedua.
Nah, karena ada dua pasang, Anda lanjutkan U1 dan U2 dan V2-nya dengan hanya mengganti apa? E-nya, hanya mengganti di sininya. Kalau U2 berarti ya E2. Gitu ya. Kalau di sini V2, ini ganti E2 juga. Ya, B2 diganti F2, ini F2 ya, ini F2. Ini jadi nanti V2 adalah B2. Begitu, selesai sudah. Sudah selesai. Nah, berikutnya kita kan tentu ingin menguji korelasi kita itu signifikan atau tidak. Kan begitu ya? Korelasinya itu signifikan atau tidak. Kalau ngelihat angkanya sih udah gede 0,7, ya kan? Kalau ngelihat angkanya, angka korelasinya sih 0,7, tapi harus diuji. Nah, kita sekarang dalam proses pengujian. Ya, dalam proses pengujian. Nah, kalau pengujian ini N-nya harus besar nih, 500 lah misalnya gitu ya. Ya. Nah, ini coba N-nya. Kita ambil N-nya 500. Ya. Ini pengujian ada di belakang tuh, di buku bagian belakang ya. Di belakang tuh ya. Itu penting dilakukan ya. Nah, coba ya. Ini N sama dengan 500. P-nya 2, Q-nya 2. Ya kan? Nah, kita ingin menguji. Uji yang pertama adalah apakah row 1 dan row 2, punya dua pasang korelasi kanonik. Ya, apakah row 1 dan row 2-nya itu 0? Nah, dua-duanya ini diuji. Jadi uji row 1 dan row 2, ini langsung dua-duanya. Sama dengan 0. Sama dengan 0. Cara ujinya adalah ini. Coba lihat di halaman 566 itu. Ya, uji yang pertama diuji dua-duanya sekaligus, 0 atau tidak. Namanya kalau regresi uji apa? Simultan. Nah, itu uji simultan dulu. Nah, ujinya adalah ini. Jadi dua-duanya dimasukkan row-nya, ya. Kita coba hitung statistik ujinya. Jret, statistik hitung, statistik ujinya pakai K-square dengan derajat bebas P kali Q, ya kan? Derajat bebasnya P kali yang nama semuanya masih terlibat di situ. Statistik uji bandingkan. Statistik hitungnya berapa? 392. Statistik ujinya berapa? 9,48. Jadi tolak H0. Ya kan? Tolak H0. Kalau dengan tingkat kepercayaan 95%. Ya. Oke. Kemudian setelah tolak H0 kita kan belum tahu nih, ya kan, dua-duanya ini yang apakah dua-duanya 0 atau salah satunya 0. Maka diuji satu-satu. Ya, itu yang pertama, row satunya yang diuji apakah sama dengan 0, ya. Row satunya apakah sama dengan 0. Ya, kalau di buku kan ujinya row 1 tidak sama dengan 0. Ya, berarti yang row 2-nya yang sama dengan 0. Berarti ini yang kalau menguji pertama adalah row 1-nya tidak sama dengan 0, ini gimana? Tidak sama dengan 0 atau row 2-nya yang sama dengan 0. Tidak sama dengan, tidak ada nih, tidak sama dengan. Gini ya. Oh, ini bukan tidak sama dengan nih. Kasih tanda seru aja, Pak. Oh, tanda seru ya. Tidak. Nah, ini tidak sama dengan 0 dan ya row 2-nya yang sama dengan 0. Jadi ini mengujinya ini. Maka kalau yang kita tidak sama dengan kan 0, berarti sisanya yang sama dengan 0. Nah, kalau sisanya sama dengan 0, nanti kalau ujinya ada lebih dari 2, maka ini jadi perkaliannya. Ini kalau kalian lihat di buku itu perkaliannya ada perkalian sisa. Sisa dari row 1. Jadi ini row 2. Nah, kita coba nih. Ya. Oh, statistik uji. Statistik hitungnya berapa? Apakah row 1 tidak sama dengan 0? Nah, ternyata adalah gagal tolak H0. Artinya row 1-nya tidak sama dengan 0. Gitu. Dan row 2-nya sama dengan 0. Udah selesai. Hanya gagal tolak H0 kan? Gagal tolak H0. Ya. Berarti row 1-nya signifikan gitu loh ya kan? Ya kan? Ini kan H0 nih. H0-nya adalah row 1 tidak sama dengan 0, row 2-nya sama dengan 0. Ya udah selesai ujinya.
Berarti row 2-nya yang tidak signifikan itu sama dengan 0. Nah, ya kan? Karena gagal tolak 0. Dan begitu. Jadi kita simpulkan tadi ya apa? Korelasi kanoniknya adalah signifikan. Nah, adapun kemudian ya ini misalnya kalau ini terlalu gede, Pak. Bagaimana kalau 30? Ya, 30. Kalau variabelnya hanya 2 ya mungkin masih bisa juga nih, coba ya. Coba. Karena variabelnya hanya 2. Hitung statistik uji. Apakah uji serentaknya signifikan? Signifikan. Uji serentaknya signifikan. Artinya gagal tolak H0. Dua-duanya tidak negatif, tidak 0. Nah, kalau dua-duanya tidak 0, kita uji salah satu apakah 0. Nah, row 1 tidak sama dengan 0, row 2-nya yang sama dengan 0, H0-nya. Nah, coba di sini lagi. Ya, statistik hitungnya berapa? 0. Statistik ujinya berapa? Tetap tetap dalam posisi bahwa row 1-nya signifikan. Dengan N30 masih tetap row 1-nya tidak sama dengan 0, ya. Nah, sudah begitu cara ujinya. Kalau begitu sudah disimpulkan. Nah, kemudian menulis persamaan linearnya, kombinasi linearnya, yaitu dari A1 dan B1 tadi. Dari A1 dan B1 tadi. Ya, ini apa nih? Ini B1, ini A1. Jadi A1 adalah A1 U1 adalah negatif 0,88, negatif 0,086, X1 dari variabel pertama, dan negatif 0,277, 278 dari X2 di variabel pertama. Karena ini A1 itu adalah ya, A1 itu berasal dari vektor, ya, eigenvektor yang ini dua-duanya negatif, itu bisa saja diputar dengan 180 derajat sehingga positif semua, itu bisa. Ya bisa ya, diputar. Jadi ada rotasinya di sana. Ini jadi positif semua. Nanti ini juga akan diputar juga, salah satunya ya, yang B1-nya juga kan harusnya positif semua nih, ya. Bisa digitukan ya. Jadi itu ya, kalau kalian cek di contoh 10.1 ya, itu nilainya akan sama di situ. Kalau nggak sama ya berarti kurang benar, hanya mungkin tandanya yang kurang, tidak sama itu ya. Oke. Ya, coba dicek. Row satunya adalah 0,7, kalau di buku 0,74. Kita 0,73 kalau nggak salah ya. Nah, 0,7. Ya, 74. Kemudian di sini yang row 2 di buku adalah 0,03. Harusnya ya. Ah, betul, 0,03. Sama ya, sama untuk korelasi kanoniknya. Oke. Nah, berikutnya adalah kita ingin tahu sih ya. Ingin tahu berapa proporsi ya yang bisa dijelaskan oleh variabel kanonik dari variabel asalnya. Ya kan? Nah, itu adalah yang akan dicari adalah R kuadrat UZ. Ya. Nah, dalam hal ini Z-nya itu, X-nya itu sudah berupa Z ya, sudah terstandarisasi karena matrik kovariannya itu matrik korelasi. Jadi sudah otomatis di situ ya. Otomatis. Sehingga kita langsung mencari proporsi yang bisa dijelaskan oleh variabel kanoniknya. Anda bisa ngecek itu di halaman 562. Langsung kita bisa hitung ya, untuk U1-nya bisa menjelaskan berapa persen dari A1-nya. Jadi gimana caranya? Trace. Nah, trace itu package-nya apa ya? Trace itu ya, di R itu ya. Trace. Apa paket trace itu ya? Coba dicari di kalian. Harus package dulu ini, diaktifin dulu nih. Ya, udah googling aja, googling. Apa package-nya? Metrik ya. Oke, waktu dia pada tidur apa? Hah? Psychic. Apa?
Library-nya pakai Scikit, Pak. Scikit. Benar, Pak. Scikit PC, gimana? Hah? PSYCH. Oh, SIG. Iya, Scikit. SIG ya, iya, iya, iya. Ini belum ya? Kalau belum harus ini dulu, harus install dulu ya. PH, ya. PS, Pak. Hah? PSY. Oh ya, SIG. Ah, psikometrik ya. Lupa ini. Psikometrik ya. Ya, udah ada. Nah, ini berarti trace-nya. Ya, kita cari trace-nya dulu. Ya. R kuadrat lah di situ ya. R kuadrat Z itu ya, di sini ditulis R kuadrat Z, R2 nanti R22, jangan R22. R kuadrat Z gitu ya, sama dengan ya, ini adalah trace dari ya AZ ya. Nah, dalam hal ini kita harus selesaikan ya, selesaikan A2-nya ya. Kita harus selesaikan A2-nya dulu. Ya, A2-nya kita selesaikan. A2 kan tinggal di ini, tinggal diambil dari matrik ini sudah ada. Nah, ini baru U1 ya. Ini U2, ini E2. E2. Nah, kemudian A2. E2. A2. Nah, udah. Ini R2Z adalah trace dari A1 dikalikan dengan transposnya ya, A1 ya kan, ditambah dengan ya trace dari A2-nya. Trace dari A2. Ya, trace-nya masih di dalam ini ya. Ini A2 ini. Nah, A2 kali transpose, ini bukan trace. T itu transpose A2 ya, dibagi dengan P. Nah, ya kan P-nya 2. Nah, inilah langsung. Berapa ini? 1,19. Oh, berarti lebih dari, kok bisa lebih dari 100%. Nggak boleh nih, nggak boleh lebih dari 100% nih. Ada yang berubahkah di sini? P. P-nya harusnya 2 ya. Ada masalah di sini? Coba kalian pikirkan juga nih. Masalahnya apa ini? Nggak boleh nih. Apa ya, proporsinya itu lebih dari 1 tuh nggak boleh itu ya. Coba ada yang ini, ada yang dapat enggak? A1 ada yang berubah tadi, saya rubah kah? Ini sudah eigenvalue, sudah eigenvektor. Harusnya nggak boleh lebih dari 1 ya, nggak boleh. Nggak boleh lebih dari 1 ini. Kenapa ini kira-kira nih? Coba dicari permasalahannya ini ya. Nggak boleh lebih dari 1. Salah itu ya, kalau lebih dari 1 ya. Dicari dulu
sebabnya. Ya, kalian juga buka bukunya. Tadi gimana Pak? Eh? R square Z-nya itu apakah trace dari Trace dari A1 dikalikan A1 transpos ditambah A2 dikali A2 transpos. Gitu ya. berarti Trace-nya. ini hasil trace-nya dibagi dua ya Pak? Ya, ini trace-nya ini. Nah, 2,3 masalahnya. Dibagi 2 lebih dari 1. Enggak boleh. Enggak boleh, enggak boleh, enggak boleh ya. No, 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 no. Ada yang salah di waktu A tadi, ada yang kurang atau apanya. Tapi kalau ngecek dari korelasi kanoniknya udah benar ya. Nilai B-nya sepertinya Pak. Hah? Nilai B1-nya kalau yang di buku itu pakainya yang setelah dikalikan 1/akar varians. Yang B. Ini belum sampai B, ini baru U. Ya, baru U ini. Kalau U1, sorry ya. U1. Harusnya ini ya, harusnya gini aja. Ini kalau kalau dibagi seperti ini itu mestinya 1 ini harusnya. Harusnya 1. Nah, ini 1 berapa nih? Lebih dari 1 kan? Lebih dari 1 ini ya. 1,19. Nah, sehingga kalau kalau A1 sih sebenarnya hanya ini aja sebenarnya nih. Ini saja sebenarnya ini ya. 40%. Karena U1 itu kan dari A1 ya. U1 dari A1. Dan harusnya tadi di jumlah tadi itu harusnya sudah 100% harusnya kalau lengkap dia ditambah dengan jadi R kuadrat ini U1 ya, U1 Z ya. Nah, Apa berarti ini jangan-jangan trace-nya beda Pak? Jadi ditambahkan di luarnya. ditambah Ditambah trace dari A2 kali transpose A2. enggak, terusnya di dalam. Terus Berarti dari semua jumlah itu. oh, Di persamaan 10,37 itu. Tidak ada itu. Ya. Jadi kalau di jumlah semua itu harusnya 1. Ya, harusnya 1. Nah, kalau cari U1 sendiri ya ini 40,49%. Nah, kalau U2 ini A2. Kok A2-nya salah banget ya? Malah 78%. Kok aneh jadinya ini? Apa karena eigenvektor eigenvalue-nya ini ya? Eigenvektor ini E1, E2 tadi ada yang berubah nggak ya? Harusnya kan yang pertama harusnya lebih banyak harusnya ya. Coba diulang lagi nih. boleh Pak. M, rho, benar. Ini eigenvektor. Eigenvektor pertama, eigenvektor kedua. Ini A1, A2. Coba lihat A1, A2-nya. Iya kan? Apakah ini kalau A1, eh, ini rho-nya apa? Sama ya? Nah, kalau ada sesuatu yang kurang pas ini yang repot nih.
Nggak salah ketik ya. Kemudian ini P-nya berapa P-nya? 2 ya. Tuh, nggak berubah ya. Ada yang kurang pas nih. Ada yang kurang pas nih. Ini di ini dulu di pending dulu ini. Trace dari R11 RZ 0,83. Nah, itu kalau di buku itu udah bagus ya. 0,83 kuadrat gitu ya. 0,83 kuadrat ditambah 0,74 kuadrat pada kuadrat. Kalau A1 kali A1 transpos ya sudah kuadrat, mesti itu sudah kuadrat. Apalagi di trace ya. Coba dicek yang halaman 563. Udah pada lihat belum? 0,83, 0,74 itu dari mana dia? Dari sampel korelasi kanonik. Nah, yang di halaman 557 itu yang diambil angkanya di halaman 563. Ya, itu 0,83, 0,74, 0,75, 0,62, 0,85. Itu adalah U1. Kemudian V1-nya 0,75, 0,65, seterusnya semuanya sampai 0,5. Ayo dibantu yang sudah pernah belajar. Saya kadang-kadang kalau nggak di ini kan nggak ini juga ya. Coba dikalikan tuh vektor A1 yang ada di halaman 556 ya dengan A1 A1 transpos coba dikalikan itu. Hasilnya apa itu? Ya. Coba dicari yang lain dulu. A1 yang di buku ya. A1 adalah 0,42 0,21 0,17. Ya.
Ini A1 transpose. Kalau di trace apa yang terjadi nih? 0,443. Berarti ada kesalahan di A1-nya Pak tadi mungkin. Ya, harusnya nggak boleh lebih dari 1 itu. Harusnya 1 dan proporsi variannya harus lebih banyak yang A1 daripada A2. Sedang dicari ini, cari penyebabnya ini. Oke, mungkin karena apa? Belum clear sementara ini dulu, nanti coba saya clearkan dulu ya. Barangkali perlu ini dulu lah, perlu apa dulu nih, perlu keluar dulu ini ya, nanti supaya ini. Nanti kalau clear saya sambung videonya, ini kan direkam, nanti saya sambung videonya. Nah, nanti saya share ya. Ini belum clear, kalau diteruskan nanti kalian kasihan ya, ngeliatin aja gitu ya. Kalian juga disuruh ini juga mungkin ya, sama-sama lagi ngeblank kali ya. Iya, kadang-kadang begitu. Oke, ini sampai di mana tadi berarti ini? Sampai di uji hipotesis ya, sampai di uji hipotesis. Oke. Kemudian dilanjutkan ke ngecek berapa persen proporsi varian yang bisa dijelaskan oleh variabel kanonik. Ya, karena itu nanti kepentingan analisis nantinya. Dan gambarannya ya harus oke ya, ini belum oke nih, nanti dicek lagi kenapa Mbak oke. Oke-nya apa? Maksudnya yang variabel yang bisa dijelaskan oleh U1 harusnya lebih besar dibandingkan dengan U2. Di sini U1 kan pakai A1, U2 pakai A2. Gitu ya. Ya, ternyata kalau dijumlah dibagi dengan P, trace-nya itu malah lebih besar dari 1. Harusnya nggak boleh itu ya. Dan kemudian yang U1 lebih kecil daripada U2 dari proporsi variannya. Tidak boleh. Jadi ini masih disambung nanti ya, sambung nanti. Gimana? Bingung semua? Walah Bapak aja bingung. Ya mungkin perlu ini aja, perlu fresh sedikit aja ya. Nah, nanti saya sambung ya, saya sambung lagi. Berarti di luar kuliah ya. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya? Izin bertanya, Pak. Silakan. Saya tutup aja nih. Kenapa? Tanya apa? Ihza dulu apa siapa? M itu siapa itu M? Ibra, Pak. Ya, Ibroh. Nah, Ibroh. Nah, gimana Ibroh? Hidupkan dong videonya. Iya, Pak. Diam, diam. Kalau nggak kuat ya nggak apa-apa ininya. Ya, Pak. Mau nanya, Pak. Yang E itu eigenvektor dari M atau dari X1, Pak? Dari M. Dari M, ya, Pak. Kasih ya, Pak. Ya, dari M. E1 ya untuk yang sampai ke apa itu mendapatkan variabel kanonik gitu ya, sebagai faktor pengali dari variabelnya ya. A itu dapatnya nanti A untuk mendapatkan A. Oke, dari M, bukan dari R1, bukan dari R11, bukan. Terus apa Iza mau nanya apa? Izin bertanya Pak. Ya. Tadi ini pengen konfirmasi lagi sih Pak. Ya. Jadi tadi kayaknya ada 2 cara ya Pak untuk mendapatkan matriks mendapatkan korelasi kanoniknya. Pertama yang dari kita mencari U-nya dulu sama V. Kemudian ya, dari U sama V itu kita cari korelasinya secara langsung. Iya, gitu. boleh bisa. Oh, bisa. Oke, Pak. Kemudian nah, padahal kan kita lagi, waktu mencari U itu sudah dapatkan sebenarnya kan sudah juga mencari M. Ya kan? Oh.
Kan ketika sudah dapat cari M itu kan eigenvalue-nya di akar kan sudah langsung korelasi kanonik sebenarnya. Jadi cepat gitu. Tapi kalau dicari dulu U1 V1 dikorelasikan juga boleh. Itu juga korelasi kanonik. Nah, itu juga menjadi pertanyaan tambahan. Nah, dibuktikan itu, buktikan bahwa itu sama. Itu Iza, ya kan? Ini belum sempat dilakukan. Itu bagian dari cek cross check validasi itu caranya begitu. Cek ke sana, cek ke sini. Ya, cek sana, cek sini di kalau udah ketemu semua itu baru oke gitu ya. Kemarin juga kita sempat juga buktikan ternyata notasi juga kurang tepat ya digunakan di bukunya ya. Yang dipergerak itu notasinya kurang pas kalau menggunakan yang waktu kita faktor analisis itu juga ya. Karena kita lihat itu I itu adalah untuk variabel. Jadi bergerak ternyata kurang pas. Yang pas adalah bukan I-nya tapi faktornya gitu. Ya, itu di catatan-catatan begitu ya. Itu kita peroleh kalau kita kaitkan satu dengan yang lainnya gitu. Nah, ini Mas Iza juga begitu tadi dua cara itu bisa di cross check tuh ketemunya sama atau tidak. Ya. Beda ketika kita proporsional seperti F tadi itu proporsional pendekatan itu akan berbeda sedikit dengan yang aslinya. Kalau yang aslinya kan kita harus mencari eigenvalue dari M2 dari matriks M2 ya. Tapi kan jadi nyari banyak nanti eigenvalue eigenvektornya jadi banyak. Jadi cukup pendekatan dengan tadi sudah bisa. Tapi kalau yang tadi ini caranya ya harus pas, harus sama ya. Artinya cari dulu U1 V1 korelasikan sama enggak dengan akar eigenvalue dari matriks M. Ya, sama enggak? Itu juga bagian dari cross check. Kalau enggak sama, lihat lagi itu apa yang tidak sama, itu jadi proses pembelajarannya begitu. Ya. Oke, sampai hipotesis sudah, sampai proporsi varian yang belum. Ini belum selesai nih. Ya. Kalau perlu nanti sebelum kuliah minggu depan ditambahin dikit lagi ya. Atau nanti saya sambung aja videonya, saya share ya. Ada lagi Iza, gimana Iza? Baik Pak, udah paham yang bagian itu. Ya, oke. Ya Pak, ada pertanyaan lagi Pak. Tadi kan kalau dari rumus yang sebelumnya dicatatkan gitu, kita mencoba mencari UK dan VK itu dari matriks sigma gitu Pak, matriks apa namanya? Matriks variance ya. Matriks variance covariance. Nah, sedangkan tadi yang dicontoh di R itu menggunakan matriks korelasi. Ya, Pak. Nah, itu tadi perbedaannya tadi saya belum nangkap Pak. Dari efek perbedaannya itu kira-kira nanti di mana ya Pak? Iya. Jadi makanya sebenarnya itu juga saya tadi meraba-raba ini apakah karena matriks korelasi ya. Jadi gini, di matriks covariance dari data aslinya yang belum distandarisasi itu yang tadi dijelaskan. Tapi kalau datanya distandarisasi itu matriks korelasinya, matriks covariance dari data itu matriks korelasi. Ya, matriks korelasi itu. Gitu. Dengan tentunya adalah apa ya? Sama ketika kita standarisasi datanya ya. Dengan kita cari korelasinya dari data distandarisasi kovariannya itu harus sama dengan korelasi data aslinya gitu. Itu saja. Sampai di situ sudah sama kemudian dilanjutkan ya. Tapi kalau tidak kita standarisasi berarti kita harus menggunakan konsep matriks korelasi, matriks covariance. Ya. Itu. Nah, itulah yang kemudian perbedaannya itu coba dilihat ya. O itu adalah AZ dikalikan Z. Ya, jadi coba di sini buku ya. Atau mungkin itu nanti bisa ketemu jawabannya itu yang ditelusuri itu ya. O itu adalah AZ dikalikan Z. Sementara AZ itu saya buka ya. Ini masih share screen belum ya?
Oh. Halaman berapa itu? Halaman berapa coba? 550. 160 lah. Nah, ini yang tadi yang cara pertama tadi. Ya cari dulu U dan V, kemudian dicari korelasinya, ketemu ini. Ini A, ada B, ya ada sigma 12, ada sigma 11, sigma 22. Nah, bedanya kalau pakai apa itu namanya? Matrik korelasi ya, matrik korelasi ini X-nya bukan data aslinya ya, ini jadi Z gitu ya. Jadi Z. Gitu. Ya sama aja. Kemudian cari A-nya juga dari eigenvektor, kemudian dari matrik korelasi. Ini bukan matrik kovarian, nanti matrik korelasi yang dipangkatkan setengah itu. Kalau ini konsep matrik kovarians, oke. Nah, ini kalau distandarisasi ya jadi ini sama. Ya. Ya, A itu juga ini kan. Dari tadi sigma sekarang rho. Ya, sama aja. Ya, sama aja, nggak ada bedanya. Ini atau ini ya, kalau Anda pakai matrik korelasi ya pakai yang ini, kalau Anda pakai matrik kovarian ya pakai yang ini. Kalau datanya distandarisasi sama ketemunya ya. Nah, distandarisasi atau tidak? Ya sebaiknya distandarisasi. Ini yang tadi digunakan ya. Nih. Coba rho 11 pangkat min setengah itu sama nggak di buku dengan yang di R tadi, coba dicek. Yang ini maksudnya. Sama nggak ini? Sama ya? Sama gitu kok. Sama, Pak. Sama. Kalau R22-nya? Nah, ini R22-nya nih, beda Beda, ini. Pak. R22 inverse-nya. Itu yang beda. Kenapa bisa beda? Harusnya sama. Ada lagi yang beda ini. Apakah salah tadi di sini? Enggak boleh beda dong. Kalau bedanya salahnya apa coba? Di A2-nya ya mungkin, Pak. R22 enggak sampai A2. Inilah yang saya lagi cek ini lah. Kadang-kadang salah ketik ya. Ya. Kalau R11-nya sama, R2-nya kok bisa beda? Kalau R22-nya sendiri sama atau beda? 1, 2, 1, 0,2, 0,2, 1. Beda nggak sih, Pak? Nah, sama kan? Matrik R22-nya sama. Berarti salahnya di itu, Pak.
Ini loh kok bisa beda dengan di buku. Nah, row 22 inverse. Oh, inverse kok, Kang. Bukan inverse akar. Itulah katanya. Ya, inverse saja. Yang halaman 543 itu loh. Oh iya, Pak. Nah, Infus ini aja, Pak. anak-anak muda ini gimana sih? Ngelihatnya kok anak-anak muda banyak lagi. Ya kan? Mestinya oh enggak itu Pak itu ya. Kan bikin bingung orang tua aja nih kalian nih ya. Ini R22 inverse saja. Ya, ngeceknya gitu ya. Soft R22. Ini orang banyak ngelihatnya kok. Nggak ada yang mau tahu. Di buku itu kan R22 inverse, enggak R22 pangkat setengah. Nah, buktikan ini loh kok nggak beda itu. Oh, Pak. Nah, sekarang sama gitu. Memang kalau R22 inverse square itu pendekatan tadi itu sudah. Terus apa lagi? Kok sampai sini tadi apa tadi? Ngecek apa tadi? Kok sampai sini? Ada yang bertanya sampai sini tadi apa tadi? Si Ihza nanya apa tadi sampai sini? Hah? Nanya ini Pak, efek dari penggunaan korelasi dan Oh, korelasi dan matriks kovarian. matriks Ya, kovarians. matriks Udah korelasi dan matriks kovarian. Ya, harusnya kalau datanya skalanya beda jauh pakai matriks korelasi. Kalau pakai matriks kovarian nanti bisa apa tenggelam itu di fit to persen itu ya. Itu bisa jauh. Oke, udah sama ini. Nah, itu yang di buku itu ya, yang ditanyakan Iza tadi itu bisa juga dicari dari variasi dari eh, apa korelasinya dari variabel kanonik yang diperoleh. Jadi A, nah ini juga bisa dicek ini. Nah, dari sini ngeceknya nih ya. Kalau ini enggak sama, nah, jadi tadi ini yang repot ini ya. A1 ya nih. A1 coba A1 kali rho. Alhamdulillah. Apakah variasinya variannya sampai dengan 12,4 gitu. Coba ya. Ini variasi dari U1 ini. Var dari U1. Ini adalah transpos dari A1 dikalikan dengan apa itu? R11 dikalikan dengan A1. Berapa ini? Kok non-convertible? Kenapa non-convertible? R11-nya sama A1-nya beda, Pak. Beda ukuran. Oh iya. A1 kan 2 kali 1. 1 kali 2 bener lah. Oh, kok A1-nya jadi banyak banget nih? Kok jadi 5 ya? Tadi sempat run yang Tadi sempat run di buku itu, Pak. dari buku. Oh, Tadi sempat kita run dulu. dari Walah, ya, jadi ke replace. walah. Ulang lagi. Ini U1 nggak usah nih. Nah. 1. Variasi dari U1 itu 1. Di situ harusnya 12,4. Ini kenapa nih buku ini ya? Apa salahin di bukunya kali ini? Harusnya kan kalau variasi dari variabel kanonik itu kan 1 ya. Itu kan kemarin sudah apa? Sampaikan itu. Iya enggak? Dia kok jadi 12,4? Aneh nih ini kayaknya aneh nih buku ini nih ya.
Coba kalian lihat di situ di halaman 545 itu. Ya, dan di materi sebelumnya coba dicari, dibuka materi sebelumnya. Materi sebelumnya apa? Korelasi kanonik kan? Salah ketik ya, saya salah ketik di mana nih? Oh ini ya, iya benar nih salah ketik ini. Bawahnya juga. Nah ini kan harusnya satu variasi dari U1, U2, U3 itu sama dengan variasi V. Itu sama harusnya satu ini, di buku malah nggak satu. Saya ngejar-ngejar atau sama dengan angka di buku malah nggak sama ya. Ada masalah di situ tuh. Oh, bukan gitu ya di buku itu ya. Kadang-kadang ini di buku itu yang coba kalian balik lagi ke 544 itu ditulis 31 itu dibikin angka sendiri dia ya, dibikin angka sendiri. Paham enggak maksudnya? Jadi bukan Persamaan Pak ya? dari iya persamaan U1 V1 itu. Jadi dibikin 3 kali 31 dia, dibikin angka lagi dia. Ya, sedangkan tadi A-nya itu sudah dari atas, udah kita ngambil yang A yang di atas di sana A1 itu. Oke, nggak apa-apa lah. Jadi memang harusnya varians dari U1, U2 dan seterusnya itu ya sama dengan 1. Nah, kita malah ini sudah sama dengan 1 ini. Ya, kemudian variasi dari A2 gimana coba? U2 ya maksudnya ya. Dilanjutkan aja ini. Nah, kalau yang V tadi itu kan apa? Pendekatan dia ini mungkin tidak persis sama dengan 1. Coba variasi U2. 1 juga Pak. 1 juga. Nah, ini benar ini, ya. Apa karena harus dirotasi nih harusnya ya tadi ya. Dirotasi nih kayaknya ini ya. Sehingga kalau dirotasi itu berbalik dia. Ya, misalnya di bawah di atas dia. Sehingga kemudian proporsi variasinya itu kebalik dia. Jadi misalnya tadi kayak gini ya. Ini juga bagian yang menjadi pertanyaan ini ya. Tadi kan saya trace dari A1 dikalikan dengan transpos A1. 80% ini, loh ini kan jadi 80%. Kok beda lagi nih? Kalau itu udah bener kayaknya Pak. Lah ini bener ini. Ya bener Pak tadi. Lah ini bener ini malah. Lah kok bisa beda? Kok bisa beda dengan yang awal depan tadi kita lakukan? Nah, kalau ini oh iya, bener gimana? Yang ini A1. Belum oke nih. Ini kalau tes dari A2 1,57. Iya kan? Nah, kalau ini dibalik ini 0,40%, ini 78%. Iya. Jadi make-nya itu diputar gitu ya, dirotasi dia ini ya. Kalau dirotasi kan dirotasi 180 derajat ya. Nah, kalau mengenai rotasi di kanonik ini belum disampaikan di sini ya, belum disampaikan, tapi memungkinkan karena kalau pakai vektor itu masih bisa dirotasi ya. Dan ini kebalik nih, ya, posisinya kebalik dia. Ya, harusnya yang bisa dijelaskan lebih banyak itu adalah di U1-nya ya. Harusnya di U1-nya.
Oke, ini masih di dalam di dalam question, masih question remark ya, mesti ditandai untuk yang ini. Kalau yang lainnya gimana? Udah jelas belum? Nggak enak Pak jawabnya Pak. Ya, misalnya antara iya dan tidak ini. Oke, karena kalau sebelumnya ini sudah oke semua ya, sudah oke semua, sudah dicek semua, termasuk juga tadi ngeceknya ini variasi dari U1-nya harus sama dengan 1. Ya, variasi U2 juga harus sama dengan 1, ini sudah oke. Nah, kalau kita rubah ini R22, ini kan nggak akan sama dengan 1 ini. Nah, ya kan nggak sama dengan 1, jadi nggak benar. Ngeceknya gitu. V1 dengan R22 gimana? Nah, coba ini yang ini. Tapi saya ya agak, kalau nggak 1 ya masih bisa dimaklumi nih. Varian V1. Harusnya idealnya 1 nih. Ini B1 kalau nggak salah eksekusi tadi, ini R22. Ini B1. Harusnya 1 ya. Nah, ini ya kenapa ini begini nih. Padahal kita ikut yang di buku. Nah, kalau gitu kita coba yang V1 itu menggunakan matriks M2. Udah ditulis sama M2-nya di sini. Coba M2 ya. M2. Ini masih ada waktu nggak ini? Udah selesai apa masih ada waktu? 6 menit lagi sih, Pak. 6 menit lagi. Nah, kalau udah kadang kena apa ini sintak itu kadang bisa lupa. Dulu itu saya kalau lagi coding masih muda ya, kuliah itu bisa sampai asik gitu ya, kadang lama berjam-jam. Ini M2, nggak sekarang nggak kuat lagi ya, apalagi pandangannya sudah kadang nggak awas. Ini M2. Maka V1 ini ya versi yang lain. Kalau ini versi udah sama dengan buku, coba kita cari versi yang lain. Ya, ini F1 itu dari eigenvector kan ya, eigenvector dari M2. Eigenvector yang pertama. Misalnya ya. Ini eigenvektornya. Coba ini. B1 adalah ya ini masih tetap nih. Nah, ini malah yang tepat sekali ya. Jadi yang tadi ada pendekatan itu kayaknya kurang pas deh. Bagus yang ini malah ya. Ini yang terkonfirmasi jadi namanya ini. Ya. Pakai yang M2 ya. Ini udah terkonfirmasi deh. Karena asumsi yang digunakan ya kita harus kembali ke ininya yang digunakan ya. Kriteria atau properties dari variabel kanonik itu ini gitu ya. Kalau menggunakan yang pendekatan itu tidak sama dengan 1 bahkan setengah. Nah, saya kurang sepakat kali itu ya. Kalau yang ini kurang sepakat ini. Kalau yang ini saya kurang sepakat ini ya. Ini kurang sepakat ini, jauh banget nih. 0,5 ini harusnya 1. Jadi kalau gitu kembali ke basic aja bahwa dia itu adalah eigenvektor dari matriks M2. Ya, M2 itu ya yang 1 diganti 2 gitu loh ya kan. Gitu. Jadi nggak kemudian kalau dicek begitu variasinya sama dengan 1. Nah, Anda bisa juga hitung variasi V2 juga akan sama dengan 1. Ya, karena udah
dari eigenvalue eigenvektor ya. Oke, saya kira gitu dulu untuk hari ini. Ya nggak tahu ini apa angkanya tadi itu, yang jelas bukan beda dengan buku, yang jelas kurang tepat ketika proporsi variasi dari U1 kok lebih kecil dari variasi U2. Yang bisa dijelaskan itu bukan karena mencocokkan di angka di buku, ya kadang-kadang di buku juga kadang-kadang kurang pas juga ya. Tapi konsepnya adalah harusnya lebih besar U1 daripada U2 dalam hal menjelaskan proporsi variasi. Oke, kalau gitu gimana? Ada yang ditanyakan di sini? Udah diam semua ya. Yang bertanya beberapa saja. Oke, kalau nggak ada sudah cukup. Oke, sampai jumpa di kesempatan berikutnya di minggu depan ya, dalam channel sama ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.